nggak pernah menghasilkan ya nilai ketakwaan itu di dalam diri kita, atau tidak pernah nyampe kepada derajat takwa ya. Maka bisa disimpulkan begini, yang tadi saya gambarkan, modal kita sudah ada nih, modalnya iman, inputnya sudah ada. Nah, yang kurang maksimalnya adalah di processingnya ini ya. Processingnya itu adalah asyam ya, puasa. Kenapa saya katakan tidak maksimal atau tidak dijalankan dengan sebaik-baiknya? Jadi ini pendapat saya ya, jadi boleh sepakat boleh tidak. Menurut saya kebanyakan kita menjalankan ibadah puasa itu hanya pada level memenuhi syarat sahnya puasa saja, atau istilah saya level syariatnya saja. Jadi memenuhi ketentuan syariatnya, yaitu tidak makan, tidak minum ya, tidak melakukan hubungan suami istri, atau dengan kata lain kita mampu meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa kita, tetapi kita belum mampu meninggalkan hal-hal yang merusak pahala puasa kita. Jadi baru level syariat istilahnya gitu ya. Nah, kalau kita ingin mendapatkan hasil yang maksimal, yang ujungnya adalah kita menjadi orang-orang yang bertakwa, harus di-upgrade ya, pada level hakikat ya. Ini hanya istilah ya. Maksudnya level hakikat, dia sudah tahu hakikat dari puasa itu adalah tidak hanya sekedar meninggalkan hal-hal yang membatalkan ibadah puasanya, tetapi juga harus meninggalkan hal-hal yang merusak pahala puasanya. Jadi matanya ikut puasa, tangannya ikut puasa, lisannya ikut puasa, seluruh anggota badannya ikut berpuasa dari hal-hal buruk, dari hal-hal yang bersifat dosa dan maksiat yang menjadikan pahala puasanya terkurangi ya, yang menggerus pahala puasanya. Makanya kata Rasulullah, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'atash. Atau dalam redaksi yang lain dikatakan rubama shaimin ya. Redaksi depannya aja yang beda ya. Jadi kata Rasulullah, betapa banyak orang-orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya ilal ju' wal 'atash. Hanya lapar dan dahaga saja. Jadi kita capek-capek puasa ya, nggak dapat pahala kebaikan dari Allah karena pahalanya tergerus oleh hal-hal yang merusak pahala puasa kita ya. Kita puasa tetapi matanya masih dipakai untuk melihat hal-hal yang haram ya, sehingga berkuranglah pahala puasanya. Kita puasa tetapi lisannya masih dipakai untuk bergibah ya, atau mengucapkan hal-hal yang buruk dan seterusnya. Tangannya, kakinya dan seterusnya bisa jadi melakukan hal-hal yang buruk yang menjadikan pahala puasanya berkurang ya. Maka kalau kita ingin mendapatkan hasil yang maksimal, yang outputnya adalah takwa, upgrade level puasanya tidak hanya sekedar level syariat tapi juga level hakikat ya. Jadi kalau orang-orang yang berpuasa di level syariat itu sah puasanya karena terpenuhi syarat sah puasanya ya, tetapi nggak dapat apa-apa dari puasanya, nggak dapat pahala dari ibadah puasanya ya. Nah, upgrade, jadi jangan hanya sekedar meninggalkan hal-hal yang membatalkan ibadah puasa kita, tetapi juga tinggalkan hal-hal yang akan merusak pahala puasa kita. Nah, kemudian ada level berikutnya ya bagi shaimin, bagi orang-orang yang berpuasa, yaitu level ma'rifat ya. Ini hanya istilah ya. Maksudnya apa? Dia sudah ma'rifat banget dari ayat perintah puasa ini, dia tahu output yang dikehendaki oleh Allah adalah takwa. Sehingga apa? Dia tidak hanya fokus untuk meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasanya, dia tidak hanya fokus meninggalkan hal-hal yang merusak pahala puasanya, tetapi juga dia akan fokus juga bagaimana mengupgrade dirinya sehingga layak menjadi bagian dari orang-orang yang bertakwa. Dia ukur dirinya ya, apakah sudah benar-benar memiliki karakteristik orang-orang yang bertakwa ya.
Nanti di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang menceritakan bagaimana karakteristik orang-orang yang bertakwa. Ya. Di antaranya di dalam surat Ali Imran ayat 133 sampai dengan ayat 135, di antaranya Allah menjelaskan ya bahwa orang-orang yang bertakwa adalah alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang yang senang berinfak, senang bersedekah, senang berbagi, ya. Fis sarra'i wad dharra, baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Baik dalam keadaan banyak harta dan harta bendanya ataupun dalam hal kekurangan. Karena bagi dia berinfak itu, bersedekah itu adalah budaya yang harus dia lakukan setiap saat, ya, setiap hari, gitu ya. Jadi kebiasaan memang, gitu ya. Dan nggak peduli kondisinya sedang ada ataupun sedang tidak punya, ya. Ya, tinggal disesuaikan saja ya. Kalau lagi ada mungkin infaknya lebih besar. Kalau lagi nggak ada ya disesuaikan dengan kemampuannya. Tetapi tidak menghilangkan budaya infak, budaya sedekah, budaya berbagi. Dan dia pun meyakini itu adalah investasi di akhirat bagi dia, tabungan akhirat dia. Jadi dia nggak peduli. Bisa jadi tabungan di dunianya saldonya minus bahkan gitu ya. Yang penting tabungan akhiratnya surplus. Nah kebanyakan kita di dunianya tabungannya digitnya begitu banyak, tapi tabungan akhiratnya minus gitu ya. Nah ini diantara karakteristik orang yang bertakwa. Maka orang-orang yang as-shaimin, orang-orang yang berpuasa pada level ma'rifat ini, dia akan coba ya memantaskan dirinya menjadi orang-orang yang bertakwa dengan berlatih ya, senang berinfak, senang bersedekah, menjadi budaya dan rutinitasnya. Kemudian juga kata Allah Subhanahu wa taala, wal kadhiminal ghaiz, bahwa orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang mampu menahan amarah, menahan emosi. Coba tengok diri kita. Kalau kita seringkali meledak-ledak emosinya, gampang marah ya, bahkan dengan hal-hal yang sepele gitu kan. Ya, mohon maaf misalkan ibu-ibu ya, kalau anaknya misalkan ngilangin tupperware-nya gitu ya, bisa marah luar biasa. Tetapi kalau anaknya ninggalin sholat ya, biasa-biasa aja. Nah ini bermasalah berarti. Jadi marahnya kita itu bukan lillahi ta'ala gitu ya. Itu karena syaitan. Jadi untuk urusan ibadah kita meringankan ya, atau istilahnya tidak merasa itu sesuatu yang penting gitu ya. Sedangkan untuk hal-hal yang duniawi ya, yang sifatnya sepele ya, bisa jadi mungkin piring pecah ya, tupperware-nya hilang gitu kan, atau anak nggak sengaja misalkan ya numpahin sesuatu ke masakannya sehingga nggak bisa dimakan dan seterusnya, itu amarahnya luar biasa meledak-ledak. Nah ini artinya belum menjadi bagian dari karakteristik orang-orang yang bertakwa. Karena orang yang bertakwa itu al-kazmul ghaiz, orang yang mampu menahan emosi, nggak gampang marah ya. Apalagi untuk hal-hal yang sifatnya sepele gitu ya. Tetapi kalau untuk urusan ukhrawi ya, urusan ibadah ya, maka dia akan marah ya. Anaknya susah dibangunin sholat subuh gitu ya, dia akan marah ya. Kalau bisa diseret gitu kan, daripada nanti diseret ke neraka, mendingan diseret di dunia supaya di akhiratnya nggak diseret di neraka. Jadi kadang kasihan kita kepada anak ini suka keliru Pak ya. Kasihan yang tidak tepat gitu ya, rasa kasih yang tidak sepatutnya ya. Udahlah kasihan lah, ngantuk kali, udahlah nggak usah dibangunin, kasihan. Salah. Berarti kita meridokkan anak kita nanti dijelat api neraka gitu ya, kalau kitanya nggak membiasakan dia melakukan ibadah di dunianya gitu ya. Jadi kalau di dunia ini kita tidak mendidik anak kita dengan baik untuk beribadah kepada Allah ya, kita akan dimintai pertanggungjawaban yang di hadapan Allah. Nah jadi kembali lagi itu karakteristik orang yang bertakwa, al-kazmul ghaiz gitu ya. Kemudian wal 'afina 'anil nas, mudah memaafkan sesama manusia dan seterusnya. Nah kembali lagi orang yang berada di level ma'rifat ya, dia akan memantaskan dirinya untuk menjadi bagian dari orang yang bertakwa dengan cara bagaimana ya, dia melakukan upgrading gitu kan, dia melakukan meningkatkan kualitas dirinya untuk bisa memiliki karakteristik orang-orang yang bertakwa ya. Nah ini
ibadah puasa yang kalau kita jalankan seperti yang tadi saya sampaikan, maka insya Allah menghasilkan ya sifat takwa tadi. Kita menjadi bagian dari orang-orang yang bertakwa. Nah kemudian yang berikutnya, yang kedua di ayat 185, ini juga bagian dari wasail tazkiyah. Apa ayat 185? Allah mengatakan syahrul ramadhan alladzi unzila fihil qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Ya. Hudan linnas sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda dan penjelas atas petunjuk tersebut, wal furqan dan sebagai pembeda. Kalau kita ambil poin pentingnya di sini, Allah ingin memberikan informasi bahwa Ramadan adalah spesial karena di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Makanya Ramadan dikatakan syahrul Qur'an. Maka ironi seseorang yang dikasih kesempatan menikmati ibadah di bulan Ramadan tetapi tidak pernah sedikit pun berinteraksi dengan Al-Qur'an. Dan as-siyam wal Qur'an ini, ibadah puasa dengan Al-Qur'an ini ya memiliki hubungan erat yang tidak bisa dipisahkan gitu ya. Ya, bahkan para ulama ya diantaranya Syekh Rashid Ridho mengatakan bahwa Ramadan menjadi mulia karena Al-Qur'an diturunkan di dalam bulan Ramadan ya. Ya bahkan malamnya menjadi mulia yaitu malam Lailatul Qadar karena malam itu diturunkannya Al-Qur'an. Bahkan manusianya menjadi mulia siapa? Yaitu Rasulullah Muhammad SAW yang kata istri beliau Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha mengatakan kana khuluqul Qur'an, bahwa akhlak Nabi itu ketika ditanya wahai Ummul Mukminin seperti apakah akhlak Nabi, jawab beliau adalah kana khuluqul Qur'an ya. Bahwasanya akhlak Nabi ini seperti akhlak Qur'an. Artinya seperti Al-Qur'an berjalan yang bisa kita lihat ya praktek nilai-nilainya di dalam kehidupan beliau, dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW. Artinya apa? Al-Quran dilekatkan kepada siapapun, kepada sesuatu apapun, maka hal itu, ya sesuatu itu menjadi mulia. Ya, makanya bulannya menjadi mulia, ya Ramadan menjadi mulia karena Al-Quran. Malamnya menjadi mulia karena Al-Quran. Manusianya menjadi mulia kalau dia dekat dengan Al-Quran. Maka ironi bagi kita ya yang menjalankan ibadah puasa tetapi jauh dari Al-Qur'an, berarti kita menjauhi dari kemuliaan itu sendiri ya. Nah, jangan sampai Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sepanjang hayat kita nggak pernah tuh merasakan nikmatnya khatam Al-Qur'an ya. Awal-awal Ramadan semangat nih, mulai dari Al-Fatihah, Al-Baqarah ya. Pertengahan Ramadan ya udah mulai menurun gitu kan, baru sampai surat At-Taubah ya, tahu-tahu istilahnya sudah Idul Fitri lagi ya. Selepas Ramadan tilawahnya nggak lanjut lagi ya, sehingga setiap tahun tuh begitu aja, nggak pernah khatam gitu ya. Ramadan mulai lagi tapi nggak khatam, kemudian udah nggak tilawah lagi. Nauzubillah. Jangan sampai sepanjang hayat kita nggak pernah merasakan nikmatnya khatmul Quran ya. Dan kemudian jangan sampai kita mengaku beriman dan mencintai Allah tetapi kita tidak pernah tahu gitu ya surat-suratnya Allah ya, ayat-ayatnya Allah ya yang selama ini ya ada di dalam Al-Qur'an yang nggak pernah kita buka-buka semuanya gitu ya. Jadi ada sampai yang bingung gitu kan, baru tahu misalkan surat Ghafir gitu kan ya. Selama ini taunya mungkin paling jauh ya paling sampai At-Taubah ya, Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf gitu kan. Kemudian Al-Anfal, At-Taubah. Ya, kalau nambah sedikit Yunus gitu kan. Dan seterusnya ke sana sampai surat ke-114 paling ujungnya doang gitu kan. An-Nas ya, Al-Falaq, Al-Ikhlas. Kita nggak pernah mengenal benar-benar semua surat itu. Ya, naudzubillah. Dan bahkan yang lebih fatal lagi ya, kalau nggak pernah merasakan nikmatnya khatmul Quran itu masih mending ya, masih mending. Kenapa? Karena dia pernah berinteraksi dengan Al-Quran meskipun tidak pernah khatam. Yang lebih fatal lagi, dia muslim
dia Islam, tapi sepanjang hayatnya tidak pernah menyentuh Al-Quran, jangankan membaca Al-Quran, menyentuh saja nggak pernah. Satu kalinya, sekali-kalinya dia berinteraksi dengan Al-Quran, yaitu ketika dia wafat. Udah wafat baru berinteraksi dengan Al-Quran. Itu pun bukan dia yang baca, tetapi dibacain oleh orang lain. Dibacain surat Yasin gitu ya. Na'udzubillah ya. Sebagaimana juga ada orang-orang yang sepanjang hayatnya statusnya muslim, sepanjang hayatnya nggak pernah menginjakkan kaki ke masjid, sekalinya masuk ke masjid dalam kondisi diantarkan oleh orang-orang yang lain, sudah jadi jenazah gitu ya. Disolatkan, bukan sholat berjamaah di masjid, tapi disolatkan oleh jamaah. Nah ini peringatan bagi kita, karena bisa jadi ya usia kita ini nggak lama lagi ya. Ya mungkin kita merasakan tahun lalu kita bersama-sama ada jamaah kita yang masih membersamai kita di dalam ibadah Ramadan, tarawih bersama, tadarus bersama. Tapi tahun ini ternyata mereka sudah mendahului kita. Bisa jadi tahun depan giliran kita udah nggak ada gitu ya. Makanya saya selalu ingatkan, jangan pernah berpikir masih ada kesempatan Ramadan berikutnya, jangan ya. Kalau bisa berpikir ini adalah Ramadan terakhir kita. Bahkan kalau bisa berpikir ini adalah hari terakhir Ramadan kita. Jadi jangan pernah berpikir besok masih bisa lah gitu, jangan. Jadikan setiap hari itu seolah-olah hari terakhir kita, sehingga kita akan sungguh-sungguh menjalankan ibadah di hari itu semaksimal mungkin. Dan seandainya qadarullah memang itu adalah hari terakhir kita, maka insya Allah kita menutup kehidupan kita dengan husnul khatimah gitu ya. Nah jadi kembali lagi ya, as-siyam wal Quran ini memiliki hubungan erat yang tidak bisa dipisahkan. Kemuliaan Ramadan sebagai syahrus siyam, sebagai bulan puasa, tidak lepas dari kemuliaan Al-Quran. Maka sungguh merugi dan sungguh ironi orang yang berpuasa sepanjang Ramadan tetapi tidak pernah berinteraksi dengan Al-Quran. Ya, makanya ini ya saya ingatkan agar kita semuanya coba membiasakan diri ya berinteraksi dengan Al-Quran. Apa itu berinteraksi dengan Al-Quran? Yang pertama ya minimal kita membacanya ya, atau tilawah ya, tilawatil Quran ya. Membaca Al-Quran secara rutin ya. Kalau di Ramadan ini kalau bisa spesial, kalau bisa lebih banyak lagi, lebih intensif lagi gitu ya. Karena kan Ramadan itu bulan yang kondusif, yang kata Rasulullah, tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi syayatin. Yang menggambarkan bahwa begitu kondusifnya Ramadan, orang-orang yang nggak pernah ke masjid aja di Ramadan dia ke masjid, nggak pernah qiyamul lail aja di Ramadan dia qiyamul lail, nggak pernah tadarus aja di Ramadan dia tadarus. Sebegitu kondusifnya Ramadan, maka jangan sia-siakan. Tilawah kita juga harus spesial ya. Kalau bisa dimaksimalkan ya minimal sekali khatam dalam satu bulan Ramadan ini. Yang kedua, kalau kita sudah terbiasa membaca Al-Quran ya, tambah dengan mendengarkan Al-Quran. Jadi setelah tilawah, tasmi' ya, mendengarkan Al-Quran. Karena mendengarkan Al-Quran itu adalah bagian dari terapi terhadap jiwa kita. Rasulullah itu pernah suatu ketika dalam kondisi yang gundah gulana, dalam keadaan sedih, beliau minta hiburan kepada sahabatnya, bukan disetelin lagu-lagu gitu ya, bukan juga minta hiburan dalam bentuk komedi dan seterusnya. Tapi hiburan yang Rasulullah itu ya diantaranya adalah dibacakan Al-Quran. Dia meminta Ibnu Mas'ud untuk membacakan Al-Quran kepadanya. Tetapi kata Ibnu Mas'ud sempat menolak gitu ya. Bagaimana aku membacakan sesuatu yang itu turun kepadamu? Kata Rasulullah, taqra, bacalah. Akhirnya karena diperintahkan beliau baca. Setelah baca sudah beberapa surat yang dibaca gitu ya. Ya, begitu sudah di surat An-Nisa itu disuruh berhenti, suruh stop. Begitu melihat wajah Nabi ternyata sudah berlinangan air mata. Tetapi berlinangan air mata dengan wajah berseri. Artinya Rasulullah merasa sudah ada recharge gitu, sudah seperti dicas gitu ya. Seperti sudah refresh lagi gitu ya. Setelah mendengarkan bacaan Al-Quran itu merasakan rahmat dari Allah. Karena memang kan di dalam Al-Quran dikatakan ketika dibacakan ayat Al-Quran ya kan, fastami'u lahu wa ansitu, kata Allah gitu kan. Maka kalau dibacakan ayat Al-Quran kepada kamu ya, kepada kalian,
Fastami'u lahu, maka dengarkanlah bacaan tersebut, wa ansitu. Nah, makanya apa tuh wa ansitu? Makanya kan kalau kita di ibadah apa namanya? Id ya, sholat Id biasanya kan ansitu gitu ya. Nah, itu maksudnya apa ansitu? Jadi kalau kita mendengar baca Al-Qur'an itu dengan tenang dan khusyuk gitu ya. Tenang dan simak dengan baik. Maka kata Allah, kalau kita mendengarkan dan dengan tenang dan khusyuk ya, menyimaknya dengan baik, ujungnya la'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat. Rahmat itulah yang membuat hati kita tenang, jiwa kita tenang ya. Kita akan lebih bersemangat lagi di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah dan seterusnya. Itu yang dirasakan oleh Rasulullah. Nah, jadi ta'amul ma'al Quran yang kedua adalah tasmi' tadi, mendengarkan bacaan Al-Quran. Kalau itu juga sudah biasa kita lakukan, maka yang berikutnya yaitu tadabbur ya. Mentadaburi bacaan yang kita baca. Jadi kalau bisa ya, ada waktu khusus yang kita sempatkan untuk Allah ya, untuk berinteraksi dengan Allah, berkomunikasi dengan zat yang kita imani dan kita cintai ya, yaitu dengan cara mentadaburi ayatnya. Apa sih yang tadi saya baca tuh, coba buka gitu, tadaburi ya. Itu akan menambah kekuatan rohiyah kita. Dan yang terakhir, ta'amul ma'al Quran yang terakhir yaitu tahfidz ya, menghafalkannya. Jangan sampai kata Rasulullah, orang-orang yang tidak memiliki hafalan Quran itu ya kal baitil kharib, seperti rumah angker. Rumah angker itu gimana Pak? Ya, banyak hantunya, ya, banyak setannya, ya, kering gitu ya. Maka kalau kita nggak ingin menjadikan jiwa kita ini seperti rumah angker, ya, kalau bisa kita menambah hafalan Quran kita. Ya. Jangan modalnya hanya kul saja tuh ya. Ya surat An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas itu udah pastilah kita hafal. Al-Fatihah sudah pasti kita hafal. Tambah ya. Dan nanti keuntungannya bagi orang-orang yang punya hafalan banyak, di akhirat kelak surga itu bertingkat-tingkat, Pak. Ya. Dan seseorang kata Allah ya, atau di dalam hadis ya, Allah berfirman di dalam hadis qudsi dikatakan, Iqra wartaqi. Bacalah dan naiklah. Jadi setiap orang diminta oleh Allah untuk membaca Al-Quran sebagaimana kebiasaan dia membaca Al-Quran di dunia ya, yang merdu disuruh baca dengan merdu gitu ya, dan bacaan itu akan menaikkan derajatnya. Iqra wartaqi ya. Setiap ayat menaikkan derajatnya, jadi kalau modal ayat hafalannya cuma sedikit ya sudah sampai situ, tapi kalau banyak terus dia naik ya. Nah, ini keuntungan orang-orang yang menghafalkan Quran ya. Jadi kembali lagi ya, wasail tazkiyah yang kedua yaitu ta'amul ma'al Quran ya, khusus di bulan Ramadan ini kita tingkatkan. Dan sebagai penutup ya, sebenarnya masih banyak yang menjadi bagian dari wasail tazkiyah untuk kita optimalkan di bulan Ramadan ini. Ada sebuah hadis yang menggambarkan tadi korelasi atau hubungan yang erat antara as-siyam wal Quran. Rasulullah bersabda, as-siyam wal Quran yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. As-siyam, puasa, dan Al-Quran kata Rasulullah, yashfa'ani lil 'abdi, akan memberikan syafaat kepada seorang hamba yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Yaqulus siyam, berkatalah as-siyam. Jadi puasa nanti ini minta kepada Allah di hadapan Allah, ayu Rabb, wahai Rabb, mana'tu ta'am wasyahawat bin nahar. Aku telah menghalanginya dari makan dan syahwat di siang hari. Fasyafi'ni fihi, maka izinkan aku memberikan syafaat kepadanya, kepada hamba ini. Al-Quran gak mau kalah, wa yaqulul Quran, dan Al-Quran juga berkata, ayu Rabb, mana'tuhun naum bil-lail, aku telah menghalanginya dari tidur di malam hari. Fasyafi'ni fihi, maka izinkan aku memberikan syafaat kepadanya. Faqal, maka Rasulullah bersabda, fayusyafa'an, Allah mengizinkan keduanya memberikan syafaat. Artinya apa? Kalau kita ingin berpeluang mendapatkan syafaat dari Al-Quran dan juga as-siyam yang kita jalankan ini, lakukan dengan sebaik mungkin. As-siyam tadi yang sudah saya sampaikan, jangan hanya ada di level syariat saja. Jadilah para so'imin yang mampu menjalankan ibadah puasa ya, tidak hanya meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa, tetapi juga meninggalkan hal-hal yang merusak pahala puasa, dan fokus memantaskan dirinya menjadi bagian dari orang-orang yang bertakwa ya. Kemudian yang kalau ingin mendapatkan peluang syafaat dari Al-Quran, maka ta'amul ma'al Qurannya dilakukan dengan sebaik-baiknya. Tilawah, tasmi, ya, tadabbur, dan tahfiz tadi.
maka insya Allah kita akan mendapatkan peluang syafaat dari as-siyam wal Quran. Dan semoga Ramadan kali ini kita lebih baik lagi, dan insya Allah kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah kita sambung lagi di lain kesempatan. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran. Saya mengucapkan mudah-mudahan ilmu yang disampaikan bisa manfaat untuk kita semuanya. Ibu bapak, karena waktu suruh sudah tiba, kita akhiri kajian seperti ini dengan mengucapkan tasbih kibarat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.